Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hikmawan SPD. Saya adalah mahasiswa PPG Pilotin 2 tahun 2024. Program Studi Bimbingan Konseling Universitas Katolik Widya Mandira Kupang. Saya bertugas di SMA Negeri 1 Pajo, Kabupaten Dompu. Hari ini Selasa tanggal 8 Oktober tahun 2024. Saya akan melakukan pengambilan video uji kinerja konseling individual. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ayo, mari silakan masuk. Ayo silakan masuk. Ya. Silakan duduk. Mau duduk sini sebelah situ. Di sini aja, Pak. Situ saja. Oke, saja. Mana yang buat kamu nyaman saja ya. Boleh pegang duduk sini? Boleh, Pak. Silakan. Gimana kamu, Aisyah? Alhamdulillah baik, Pak. Baik. Pak Guru senang sekali kamu bisa hadir ke sini hari ini. Iya. Ya. Gimana kabar keluarga di rumah? Alhamdulillah baik, Pak. Apa aktivitas orang tua Guru? Bapak cuman buru tani, Pak. Kalau ibu cuman ibu rumah tangga, Pak. Aisyah ini keberapa? Saya anak pertama dari 2 bersaudara, Pak. Kamu anak pertama? Iya, Pak. Adikmu cewek apa cowok? Cewek, Pak. Cewek. Artinya kalian berdua cewek semua. Adiknya sudah umur berapa sekarang? Baru 5 tahun, Pak. 5 tahun. Iya. Aisyah? Saya baru 15 tahun, Pak. 15 tahun. Artinya selang kamu dengan adikmu itu jauh sekali ya, 10 tahun ya? Iya, Pak. Itu luar biasa ya. Karena Bapak juga 8 tahun merantau. 8 tahun merantau. Iya. Merantau di mana bapaknya? Kalau boleh tahu. Di Malaysia. Malaysia. Berapa tahun di Malaysia waktu? 8 tahun. 8 tahun. Saya juga pernah jalan-jalan ke Malaysia. Pernah, Pak, waktu kelas 2 SD. Pernah ke Malaysia juga ya? Di Malaysia 2 tahun. 2 tahun. Oh iya, juga Iya. luar biasa. Bisa jalan-jalan luar negeri ya? Iya, Pak. Luar biasa ya. Jadi setelah 2 tahun itu Aisyah balik lagi sama mama ke sini atau sama bapaknya juga? Sama mama aja, Pak. Sama mama. Bapaknya masih kerja di sana. Iya, Pak. Setelah itu Aisyah nggak balik lagi ke Malaysia? Enggak, Pak. Atau akhir ini mau jalan-jalan ke Malaysia lagi atau gimana? Enggak, Pak. Maunya ke Korea. Oh, maunya ke Korea jauh sekali ya? Luar biasa ya? Iya, Pak. Oh, luar biasa ya. Aisyah kesini tadi menggunakan apa ya? Alhamdulillah dari rumah ke sekolah menggunakan motor, Pak. Menggunakan sepeda motor. Iya. Itu motor sendiri apa digonceng sama temannya? Alhamdulillah pakai motor sendiri, Pak. Motor sendiri. Iya. Aisyah bisa bawa motor ya? Iya, Pak. Sudah pintar. Umur kamu sudah berapa? 15 tahun? Iya, Pak. Sudah punya SIM atau belum? Belum, Pak. Belum. Masih pelajar. Masih pelajar ya? Iya. Kirain sudah punya SIM. Seandainya begini, kalau kamu jalan-jalan mungkin ada polisi, bagaimana? Lari. Kirain langsung nyebrang begitu saja. Iya. Nah, takut ya nanti ditilang ya. Iya. Karena belum punya SIM kan? Iya, Pak. Begini ya saya tahu nggak kenapa saya dipanggil ke sini? Kurang tahu, Pak. Kurang tahu. Iya. Jadi begini ya saya. Jadi kemarin itu ada laporan guru terhadap saya, ya. Guru ada guru mata pelajaran, dan beliau juga ada di kelasnya Aisyah ya. Tujuan mereka lapor ini bukan artinya mau menghukum Aisyah, tidak, ya. Cuma mereka ini merasa kasihan sama Aisyah. Mereka ini peduli sama Aisyah ya. Karena mereka melihat atau menghasil pantauan mereka di dalam kelas saat proses belajar mengajar, ya, Aisyah ini sedikit tidaknya merasa kurang percaya diri dilihat oleh mereka ya. Mungkin ada sesuatu hal yang membuat kamu kurang percaya diri atau apa, maka mereka melapor kepada saya ya, supaya bisa mencarikan sebuah solusi tentang kondisi Aisyah di kelas ya.
Jadi begini saya, adapun tujuan kenapa saya panggil kamu ke sini, ya, Pak Guru ingin melakukan konseling individu, ya, melakukan konseling individu. Jadi adapun tujuan konseling individu ini, ya, yang pertama adalah konseling mampu meningkatkan, ya, rasa percaya diri, ya. Yang kedua adalah konseling mampu merumuskan atau menanggulangi, ya, menanggulangi rasa percaya diri, ya. Terus yang ketiga adalah meningkatkan, ya, konseling mampu meningkatkan rasa percaya diri. Terus yang keempat adalah konseling mampu merumuskan hal yang tepat, ya, untuk bagaimana Aisyah bisa meningkatkan rasa percaya diri Aisyah, ya. Itu adalah tujuannya kenapa saya memanggil Aisyah ke sini, ya, supaya kita bisa melakukan konseling individual, ya. Apakah Aisyah bisa melakukan konseling individual? Bisa, Pak. Siap? Siap. Nah, keberatan. Tidak. Nah, Iya. artinya begini, kalau memang kita sepakati, kebetulan ini ada sebuah surat yang saya buat, ya, supaya kita bisa melakukan kesepakatannya, ya, supaya nanti Aisyah juga tidak merasa ragu, ya, kalau saya menceritakan sesuatu hal, takutnya nanti saya mengingkari hal itu, ya. Jadi ini ada sebuah surat kesepakatan kita, ya, untuk melakukan sebuah konseling individual, ya. Oke. Terima kasih, ya. Iya, Pak. Jadi kita sudah melakukan kesepakatan awal ini, ya, bisa. Jadi sebelum kita masuk pada kegiatan inti kita, ya, sedikit tidak saya menceritakan dulu, ya. Jadi ada yang namanya konseling individual ini, Aisyah, ya. Yang perlu Aisyah ketahui di sini ada yang namanya asas kerahasiaan, ya. Jadi asas kerahasiaan ini adalah segala sesuatu yang diceritakan oleh Aisyah itu tidak bisa saya ceritakan dengan siapapun, ya. Biar teman saya dalam satu ruangan ataupun sama guru BK di sini, pokoknya saya sembarang menceritakan, ya, tanpa si izinnya Aisyah, ya. Aisyah bisa cerita dengan leluasa saja, ya. Bisa tenang, bisa gugup dengan sesuatu hal yang membuat kamu kurang percaya diri, ya. Kalaupun Pak boleh tahu, ya, apa sih yang membuat Aisyah itu kurang percaya diri? Entahlah, Pak, saya merasa sangat bingung dan sedih. Kenapa saya seperti ini? Pak memahami apa yang kamu rasakan, ya. Namun apakah perasaan, ya, yang selalu mengganggu pemikiran Aisyah atau yang membuat Aisyah itu kurang percaya diri, apalagi saat melakukan presentasi maupun di pertanyaan oleh guru ataupun saat KBM berjalan, ya, Aisyah bisa bercerita bersama saya, ya. Mungkin kita bisa mencarikan solusi secara bersama, ya. Bisa saya cerita, kan? Ya, Pak, saya pikir juga begitu. Bisa Aisyah jelaskan? Ya, Pak, dengan senang hati saya akan menceritakannya. Tapi mau dirahasiakan kepada siapapun, karena ini adalah masalah pribadi saya. Kalaupun begitu, Pak ingin mendengarkan sejauh mana sih perasaan yang selalu mengganggu pemikiran Aisyah sehingga Aisyah merasa kurang percaya diri, ya, di saat melakukan presentasi ataupun saat belajar mengajar ataupun saat kamu ditanya oleh guru. Di sini yang perlu Aisyah ketahui bahwa, ya, seperti Pak Guru katakan pada awalnya tadi, ya, di ruangan BK ini ada namanya asas, ya. Yang pertama itu ada asas kejujuran, ya. Yang kedua itu ada asas kerahasiaan, ya. Jadi asas kejujuran ini, ya, tapi Pak Guru minta kejujuran dari Aisyah, ya, supaya Pak Guru bisa tahu sejauh mana sih hal-hal yang membuat Aisyah itu bingung, membuat Aisyah itu merasa kurang percaya diri, ya.
bisa ceritakan saja ya, lu usah gugup ya, lu usah malu sama Pak Guru ya. Terus yang kedua adalah asas kerahasiaan. Jadi seperti Pak Guru katakan tadi ya, ada asas kerahasiaan ya. Asas kerahasiaan yang dimaksud di sini adalah segala sesuatu hal yang Aisyah ceritakan ya, apapun bentuk yang kamu ceritakan itu, Pak Guru bisa menjamin kerahasiaannya ya. Karena dalam golongan ini kami dituntut untuk menjaga kerahasiaan siswa ya, baik masalah pribadi, masalah sosial, masalah karir, lebih masalah keluarga ya. Bisa melakukan konsultasi di sini dan kami siap untuk menjaga kerahasiaannya ya, jamin kerahasiaan. Itu yang perlu Aisyah ketahui, bahwa di ruangan BK ini ada yang namanya asas kerahasiaan ya. Seperti saya katakan tadi, tidak ada satu orang pun yang boleh tahu tentang masalah Aisyah ya. Baik guru-guru yang ada di sekolah ini, lebih-lebih teman-teman kamu ya, pasti nanti dipertanyakan sama teman kamu, kenapa Aisyah ke ruangan BK? Ada apa? Kenapa Aisyah dipanggil dan sebagainya ya? Dan itu semua melahirkan sebuah pertanyaan ya, yang mungkin kamu berpikir bahwa kamu akan malu untuk menceritakannya. Tetapi seperti saya katakan tadi, di ruangan BK ini tidak sembarang untuk menceritakan hal pribadi atau hal privasi seseorang ya, dan kami akan menjaga kerahasiaannya ya. Itu yang perlu Aisyah ketahui, dan Pak Guru minta ya, jadi Aisyah bisa bercerita dengan leluasa dan tenang di sini ya. Mungkin Aisyah bisa ceritakan lagi. Begini Pak, saya merasa tidak percaya diri ketika tampil di depan orang banyak, apalagi ketika saya presentasi di depan kelas. Lalu bagaimana menurut Aisyah saat Aisyah melakukan presentasi? Setiap saya presentasi di depan kelas, saya pasti gugup dan bingung harus berkata apa. Rasanya tiba-tiba bibir saya menjadi kaku. Bisakah Aisyah menjelaskan lebih jauh tentang perasaan ataupun pikiran Aisyah yang merasa kurang percaya diri ya, di saat Aisyah melakukan presentasi, mungkin di saat proses belajar mengajar di kelas, mungkin, atau di saat Aisyah ditanya oleh guru pada saat belajar mengajar itu sendiri? Saya gemetar ketika tampil di depan kelas, Pak. Saya juga merasa tidak percaya diri saat akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman. Padahal saya hanya menjawabnya dari tempat duduk, tapi saya tetap merasa gugup dan gemetar. Mungkin ini yang menyebabkan saya jarang bicara dan berpendapat ketika guru mengajar di kelas. Bisakah Aisyah contohkan? Mungkin Aisyah katakanlah saya mau bertanyakan sesuatu sama kamu gitu, apa kamu takut menjawab atau bagaimana? Bisa mungkin begini ya, katakanlah begini ya, ada Pak Guru ini menanyakan sesuatu hal sama, katakanlah mungkin Aisyah tolong kamu jelaskan ini mungkin ya, apa yang dimaksud dengan sosiologi mungkin ya. Bagaimana perasaan Aisyah ketika ditanya seperti itu ya? Gemetar Pak dan takut. Gemetar takut. Iya. Selanjutnya apa yang Aisyah lakukan ketika Aisyah merasa tidak percaya diri seperti itu? Di saat Aisyah disuruh menjawab pertanyaan mungkin, atau bagaimana? Saya hanya diam saja Pak, daripada saya malu di depan teman-teman karena saya merasa gugup dan gemetar. Apakah cara demikian Aisyah merasa nyaman atau bagaimana? Rasanya tidak Pak, tapi saya akan terus berpikir. Mungkin Aisyah bisa berpikir kalau sesuatu hal yang dilakukan Aisyah itu bisa harus sempurna atau bagaimana gitu. Ya Pak, saya orangnya memang seperti itu. Segala sesuatu harus saya yang kerjakan dengan sempurna. Walaupun itu tidak mungkin. Mungkin
Itu juga yang membuat saya seperti ini, Pak. Kalau begitu, apakah masalahmu tentang bagaimana perasaan kurang percaya diri kamu saat kamu melakukan presentasi ataupun menjawab pertanyaan teman-teman ataupun guru, kamu merasa gugup ya? Ya, Pak. Saya bingung harus bagaimana. Setiap hari saya berpikir dan berusaha bagaimana caranya agar saya bisa percaya diri tampil di depan kelas. Ya, bagus sekali Aisyah sudah memahami hal apa yang selalu mengganggu pikiran Aisyah ya. Atau hal apa yang selalu mengalami yang Aisyah alami ya, yaitu bagaimana Aisyah melakukan presentasi dan gugup saat menjawab pertanyaan-pertanyaan dari guru atau saat melakukan presentasi ya. Sekarang itu sudah sangat bagus sekali ya. Ya, Pak. Saya sangat ingin sekali bisa tampil percaya diri di depan kelas, tapi rasanya sulit sekali. Bagus sekali sebenarnya keinginan kamu ya, dan Pak sangat senang sekali mendengarnya ya, dengan keinginan kamu yang kuat, terus kemauan kamu. Tinggal kamu saja itu memperkuatkan saja pada diri kamu ya. Tinggal kamu perkuat saja bahwa sesuatu hal itu harus kamu mencoba dulu ya, mencoba supaya kamu sejauh mana sih kemampuan kamu gitu kan. Mungkin sesuatu hal yang kamu sampaikan itu juga itu hal yang benar ya. Cuma apa sih yang kamu takutkan ya? Paling kamu takut diketawain sama teman, paling kamu takut jawaban kamu atau pertanyaan kamu itu salah dan sebagainya gitu kan. Terus saya merasa gugup sebenarnya ya, dengan pertanyaan-pertanyaan guru. Jawab apa adanya saja sesuai dengan pemahaman kamu, sesuai dengan kemampuan kamu. Ya namanya proses belajar itu benar salah itu hal yang biasa ya. Tanpa adanya kesalahan mungkin kita tidak bisa melakukan sesuatu kebenaran kan begitu. Artinya tidak usah kamu takut kesalahan itu, hal yang salah itu hal biasa dalam proses belajar mengajar ya. Mungkin saya bisa ceritakan lebih lanjut. Apakah mungkin Aisyah begini ya? Apakah yang membuat Aisyah ya terasa gugup dan bingung gitu ya? Saya takut jika nanti saya salah saat menjawab pertanyaan guru atau ketika presentasi. Saya takut nanti saya ditertawakan oleh semua teman-teman, Pak. Rasa Aisyah sudah pernah mencoba melakukan yang terbaik? Rasanya belum, Pak. Belum. Bisakah jika mencoba saja Aisyah belum pernah melakukannya, kenapa Aisyah perlu berpikir negatif lebih awal? Ya tidak salahnya kamu mencoba saja ya, karena mencoba itu akan membuat kamu merasa lega sebenarnya ya. Seperti saya katakan tadi, kamu takut ya, takut menyampaikan sesuatu hal itu salah dan diketawain sama teman ya. Ya hal yang salah kamu benar itu hal yang biasa waktu belajar itu ya, itu hal biasa supaya kita bisa mencarikan solusi yang baik. Artinya pertama kamu latih kata-kata ya, penyampaianmu seperti apa ya. Kenapa kamu bisa berpikir negatif? Nah, itu yang saya tidak mengerti, Pak. Saya akan terus berusaha melakukan yang terbaik, Pak, agar saya merasa percaya diri presentasi dan menjawab pertanyaan. Baiklah ya. Apa kira-kiranya ya rencana kamu untuk sebagai pegangan kamu untuk tindakan selanjutnya supaya kamu ini tidak lagi merasa kurang percaya diri ataupun merasa gugup dalam ruangan dan sebagainya ya? Pertama,
Saya akan berlatih dan belajar dulu tentang materi yang akan saya presentasikan. Lalu saya akan berpenampilan rapi sehingga saya akan merasa lebih percaya diri. Yang terakhir, saya akan berdoa dulu Pak sebelum tampil agar saya merasa jauh lebih tenang. Saya rasa itu yang akan saya lakukan Pak. Bagus sekali, saya sudah tahu apa yang harus saya lakukan, ya. Sebelum pembicaraan ini ditutup, ya. Bagaimana perasaanmu setelah kita mendiskusikan ataupun kesimpulan daripada ini, ya? Saya merasa lega dan lebih tenang setelah melakukan konseling bersama Bapak. Kecemasan dan ketakutan yang saya alami mulai menurun, dan juga saya tahu langkah-langkah apa yang harus saya lakukan untuk mengatasi rasa tidak percaya diri saya ini. Jadi setelah kita melakukan konseling ini, saya sekitar 20 ataupun mungkin 30 menit ini, jadi kesimpulan yang bisa saya ambil dari konseling kita ini, ya, seperti yang dikatakan oleh Aisyah tadi, bahwa yang pertama itu Aisyah harus belajar lebih awal, ya. Yang betul, kita harus belajar dari lebih awal supaya kita ini tidak merasa gugup, ya, atau kurang percaya diri. Yang membuat kita kurang percaya diri itu karena kita yang pertama kita tidak menguasai materi apa yang kita sampaikan hari. Ya, katakanlah demikian. Katakanlah begini, besok kamu akan melakukan presentasi tugas yang diberikan oleh guru, ya. Artinya malam itu ataupun sehari 2 hari sebelum kamu melakukan penyampaian atau presentasi materi, kamu itu harus belajar lebih awal, ya. Belajar lebih awal terkait dengan materi apa yang harus kamu sampaikan supaya kamu tidak merasa gugup, ya. Yang membuat kita gugup itu adalah karena kita tidak menguasai materinya. Itu yang pertama, ya. Seperti yang kedua yang dikatakan Aisyah tadi, itu luar biasa sekali. Itu kita harus berpenampilan rapi, ya. Dan penampilan juga itu adalah sebagai tolak ukur juga, ya, supaya kita bisa merasa percaya diri dengan penampilan itu. Kita sudah penampilan rapi, kita sudah menguasai materinya. Lalu kemudian yang ketiga tadi adalah kita harus berdoa, ya. Iya, 3 hal ini harus kita tanamkan pada diri kita supaya, ya, supaya kita ini merasa tidak lagi kurang percaya diri, ya. Kalau 3 ini sudah kamu kuasai, seperti apa yang kamu rencanakan, itu sudah luar biasa sekali, ya. Sudah luar biasa. Tinggal kamu itu memantapkan saja, ya, memantapkan supaya kamu membuat keyakinan pada diri, ya. Yang pertama, kamu harus membuat keyakinan pada diri bahwa kamu bisa. Kalau itu bisa, nggak masa tidak, ya. Artinya kita harus merasa apa namanya, ya, bukan karena kita mau seperti mereka, tapi sebagai bahan pertimbangan kita, motivasi kita, ya, bahwa kenapa orang itu bisa, kenapa saya tidak bisa, ya. Nanti sedikit suatu hal itu akan membuat kamu motivasi untuk belajar. Itu artinya sedikit tidaknya kamu akan membuang rasa kurang percaya diri kamu itu, ya. Itu yang perlu kamu ketahui, saya. Jangan sampai nanti ya kamu lagi sudah tahu langkah-langkahnya, kan? Nanti kamu tidak mau lagi, atau kamu sepertinya lagi. Saya rasa itu yang perlu kamu lakukan, ya. Seperti apa yang kamu rencanakan tadi, ya. Itu sudah bagus sekali, saya. Tinggal kamu kuatkan pada diri kamu, ya. Itu sudah luar biasa. Jadi itu pun kesimpulan yang bisa kita ambil pada kesempatan ini, ya. Jadi jangan lupa apa yang kamu rencanakan itu, ya. Itu harus kamu pegang teguh supaya kamu bisa merubah, ya, cara berpikir kamu, ya. Jadi mulai dari awal tadi, ya, Pak Guru merasa merasa bangga sama kamu, ya. Merasa bangga karena kamu sudah berani, ya. Sudah berani mengungkapkan sesuatu hal yang selalu membuat kamu bingung, ya. Yang membuat kamu merasa kurang percaya diri ataupun tidak pede di dalam kelas, ya.
Sama saja kamu komunikasi di depan kelas itu komunikasi dengan saya juga sama. Saya juga Pak Guru, di sana juga ada Pak Gurunya juga atau Ibu Guru ya. Sama saja dosa kamu patuh ya. Dan satu lagi ya, sebelum kita mengakhiri kegiatan ini ya, Pak Guru akan menegaskan kembali kepada kamu supaya nanti setelah kita melakukan sebuah konseling individu ini ya, nanti kamu berpikir bahwa takutnya nanti hal yang saya sudah ceritakan itu diceritakan oleh Pak Guru lagi sama teman-temannya. Tapi ini Pak Guru tegaskan kembali ya. Jadi tidak ada hal lagi yang perlu kamu pikirkan lagi ya. Yang harus kamu pikirkan tadi seperti apa yang kamu rencanakan tadi, itu yang harus kamu pikirkan hari ini ya. Jadi tidak usah perlu kamu pikirkan bahwa hal sesuatu yang kamu ceritakan tadi nanti ditahu oleh orang lain ataupun bagaimana. Pak Guru jamin ya, Pak Guru jamin akan kerahasiaannya ya. Karena di BK ini dituntut untuk kerahasiaan data siswa ya. Dalam bentuk apapun data siswa itu yang namanya pribadi, tidak oleh orang lain yang tahu ya. Itu yang perlu saya ketahui ya. Tidak ada orang yang perlu tahu, terutama teman-teman kamu mungkin ya. Pasti kamu ditanya setelah kamu datang di ruangan BK, nanti kamu ditanya kenapa kamu dipanggil di sana, kan pasti kan. Ataupun teman-teman kamu tuh datang ke saya, kenapa saya dipanggil Pak, ada masalah apa dia. Tentu saja Pak Guru tidak mungkin akan menceritakan demikian ya kepada teman-teman kamu ya, supaya Aisyah nanti setelah kita melakukan selesai konseling individu ini, tidak ada lagi lah Aisyah yang harus memikirkan sesuatu hal ya. Tidak ada kamu yang harus kamu ragukan ya tentang sesuatu yang kamu ceritakan tadi. Seperti Pak Guru katakan tadi, Pak Guru siap untuk menjaga kerahasiaannya ya. Dan Pak Guru juga mengucapkan terima kasih kepada Aisyah ya, karena sudah melewati konseling ini ya, mulai dari awal sampai akhir ya. Itu Pak Guru sudah luar biasa sekali ya, melihat kamu, karena kamu sudah siap melakukan konseling individu ya. Mungkin seperti itu yang bisa Pak Guru katakan ya. Ataupun begini ya, mungkin dari awal tadi ya ada perkataan Pak Guru ataupun pertanyaan-pertanyaan yang membuatkan perasaan kamu tersinggung atau bagaimana ya, itu sudah mungkin membuat kamu juga merasa tidak enak mungkin sama Pak Guru ya. Jadi semua itu pertanyaan itu saya yang perlu kamu ketahui, tidak semata-mata Pak Guru ingin tahu tentang masalah pribadi kamu, tidak ya. Kalaupun saya tahu juga masalah pribadi kamu, apa butuhnya bagi saya ya. Semata-mata kenapa saya panggil kamu ke sini, artinya saya untuk membantu kamu ya. Saya ingin membantu kamu agar kamu bisa menjadi anak yang mandiri ya, yang berpikir positif ya, sebagai kamu juga bisa mencapai apa yang menjadi cita-cita kamu ke depannya ya. Maka kenapa Pak Guru panggil kamu ke sini ya, bukan karena Pak Guru ingin menggali masalah kamu, tidak ya. Itu yang perlu Aisyah ketahui ya. Jadi tidak ada yang perlu kamu khawatirkan ya. Pak Guru cuman merasa peduli saja sama Aisyah ya, karena setelah saya mengkaji informasi-informasi yang disampaikan oleh wali kelas sama guru-gurunya, Pak Guru merasa tertarik sekali dengan masalah Aisyah ya, sehingga Pak Guru memanggil Aisyah ke sini ya. Pak Guru memanggil Aisyah ke sini supaya Aisyah tidak lagi bingung di kelasnya ya. Terus bagaimana perasaan kamu sekarang ini? Setelah kita berdiskusi panjang, ya, berkomunikasi panjang, apa kamu merasa gugup dengan saya atau bagaimana? Tidak ya? Tidak. Apa kamu merasa nyaman atau bagaimana? Alhamdulillah nyaman Pak. Nyaman. Iya. Anggaplah seperti inilah kita komunikasi di kelas itu ya. Tidak usah kamu gugup lagi ya. Tidak usah kamu ya merasa tidak enak atau bagaimana. Ya seperti Guru katakan tadi, kesalahan dalam proses pembelajaran itu hal yang biasa ya. Untuk menyampaikan pendapat atau bagaimana itu hal yang biasa ya.
Nah, itu yang perlu Aisyah ketahui ya. Dan sekali lagi Pak Guru mengucapkan terima kasih kepada Aisyah ya, karena sudah hadir ke sini, sudah melewati kegiatan konseling ya. Mulai dari tadi kita mungkin sudah setengah jam kita duduk ini ya. Iya Pak. Itu sudah luar biasa ya saya dan Pak Guru. Mohon maaf ya, segala sesuatu hal yang membuat mungkin dengan pertanyaan saya itu membuat kamu tersinggung, membuat kamu sakit hati atau bagaimana, semua itu semata-mata Pak Guru tanyakan demi kepentingan Aisyah ya. Mungkin itu saja yang bisa Pak Guru sampaikan ya. Lebih dan kurangnya Pak Guru mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.